Senang rasanya melihat Jordi Amat kembali bermain membela Johor Darul Takzim setelah lama sekali tidak nampak, saudara-saudara. Senang rasanya melihat Johor Darul Takzim mengalahkan Central Coast Mariner di Liga Champion Asia Elite. Senang pula melihat Johor Darul Takzim punya peluang untuk mencapai fase knockout di Liga Champion Asia Elite. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, hari Selasa. Tanggal 11 Februari 2024, Liga Champion Asia Elite. Nah, Liga Champion Asia Elite kembali bergulir setelah libur Natal dan Tahun Baru, libur musim dingin. Terakhir kali kan awal Desember, kalau nggak salah 3 atau 4 Desember 2024, Liga Champion Asia Elite bertanding. Dan sekarang ini setelah 2 bulan ya, 1,5 bulan atau berapa, itu kembali bergulir. Dan pertandingan yang cukup menarik dan layak kita bahas adalah Johor Darul Takzim menghadapi Central Coast Mariner di Central Coast Stadium di Australia sana. Di Australia, pertandingan berakhir dengan kemenangan Johor Darul Takzim 2-1 lewat sebuah pertandingan yang panas, saudara-saudara. Panas sekali, saudara-saudara, panas sekali. Ada 7 kartu kuning. 7 yellow card keluar dari kantongnya wasit, dari poketnya wasit asal Korea Selatan, Ko Hyun Jin. Sementara 1 kartu merah keluar juga untuk pemain Central Coast Mariner yang namanya Dilan Peraikulen. Nah, sementara Johor Darul Takzim mendapatkan 4 kartu kuning dan Central Coast Mariner mendapatkan 3 kartu kuning. Kemenangan dihasilkan oleh 2 gol Alvaro Gonzalez, pemain dari Spanyol. Pemain dari Spanyol yang sudah cukup berpengalaman lah, saudara-saudara, sudah malang melintang, sudah bermain di berbagai macam klub. Kemudian sekarang Alvaro Gonzalez main di Johor Darul Takzim dan dimainkan di pertandingan melawan Central Coast Mariner. Sementara jadi sempat memimpin ya Johor Darul Takzim sempat memimpin menit ke-65. Kemudian Central Coast Mariner menyamakan kedudukan melalui Alu Cole, pemain tim nasional, pemain dari keturunan Sudan Selatan, saudara-saudara, imigran dari Sudan Selatan. Kemudian Alvaro Gonzalez memastikan kemenangan 2-1 Johor Darul Takzim atas Central Coast Mariner pada menit ke-79, saudara-saudara. Kemenangan ini sangat penting, saudara-saudara. Kemenangan yang luar biasa lah, luar biasa. Kita harus sportif mengakui, kita harus memberikan ucapan selamat kepada Johor Darul Takzim atas kemenangan yang tidak mudah menghadapi klub dari Australia, saudara-saudara. Itu juga membuat Johor Darul Takzim memiliki peluang, potensi dia untuk lolos, untuk mencapai fase knockout. Untuk mencapai babak perempat final Liga Champion Asia Elite itu terbuka lebar. Masih ada 1 pertandingan lagi nanti tanggal 18 Februari itu melawan Pohang Steelers dari Korea Selatan, main di Stadium Sultan Ibrahim. Tetapi peluangnya besar. Kenapa? Karena di klasmen sekarang
Johor itu ada di posisi kelima dengan 11 poin. 11 poin. Di atasnya itu ada Gwangju, Yokohama Marinos yang baru saja diperkuat oleh Sandy Walsh, kemudian Kawasaki Frontale dan Vissel Kobe. Itu semuanya sudah lolos ke babak 16 besar. Tinggal di bawahnya itu ada Johor Darul Taksim yang unggul 1 poin dari Shandong Taishan. Kemudian unggul 2 poin dari Pohang Steelers. Kemudian di bawah itu ada Shanghai Port dengan 8 poin, Shanghai Shenhua dengan 7 poin, dan Ulsan Hyundai dengan 3 poin. Sementara Central Coast Mariner menjadi satu-satunya tim di East Region, di wilayah timur, di region timur, ya betul, di wilayah timur yang sudah memastikan diri tidak bisa lolos ke fase knockout, sudah tereliminasi. Jadi ini capaian bagi Johor Darul Taksim, ini capaian yang luar biasa, sebuah prestasi yang ya harus kita sebagai sesama tetangga Asia Tenggara, kita harus memberikan apresiasi, harus memberikan tahniah kepada Johor. Dan masih ada satu pertandingan lagi yang menentukan, dan perasaan saya, feeling saya, analisis saya, prediksi saya, kemungkinan besar Johor akan bisa akan sanggup layak lolos ke babak 16 besar Liga Champion Asia Elite. Nah, karena yang penting lolos dulu, nanti masalah lolos kemudian bisa mencapai fase-fase berikutnya itu urusan belakang. Tetapi dengan kondisi seperti ini, peluangnya besar, saudara-saudara. Saudara, yang menarik dari pertandingan yang dijalani Johor Darul Taksim melawan Central Coast Mariner itu saya amati ada 2. Pertama, starting line up-nya Johor Darul Taksim melawan Central Coast Mariner itu hanya ada satu pemain lokal. Pemain bumi putra, pemain pribumi Malaysia, yaitu si Arif Aiman. Sisanya ada satu pemain lagi, si Natsko Inka, itu adalah pemain keturunan. Jadi starting line up-nya itu ada 9 pemain asing dan 1 pemain lokal, dan 1 pemain lokal itu kalau Malaysia istilahnya pemain tempatan, dan 1 pemain warisan. Nah, pemain keturunan Malaysia. Jadi ini menurut saya cukup menarik karena Johor Darul Taksim ini punya 2 tim yang berbeda di 2 kompetisi. Kalau di kompetisi domestik mereka mengandalkan, ya ada pemain asingnya, ada tentu saja sesuai regulasi. Tetapi pemain-pemain lokal, pemain-pemain Malaysia, asli Malaysia tetap diberi kesempatan bermain. Sementara di Liga Champion Asia Elite ini hanya Arif Aiman yang mendapatkan kesempatan bermain. Apakah ini salah? Tidak, saudara-saudara. Tidak, itu sah-sah saja karena regulasi di Liga Champion Asia Elite memang mengizinkan itu. Dan apakah ini berpengaruh kepada tim nasional Malaysia? Ya tentu saja, saudara-saudara. Dengan hanya ada 1 pemain lokal dan 1 pemain keturunan, jadi 2 pemain tim nasional Malaysia yang bermain di Johor Darul Taksim di Liga Champion Asia Elite tentu saja akan berpengaruh besar kepada mentalitas tim nasional Malaysia, mentalitas Harimau Malaya ketika bertanding di ajang internasional. Karena banyak pemainnya nggak punya pengalaman. Ya hanya beberapa pemain yang main di Piala Shopee di ASEAN Club Championship saja yang punya pengalaman internasional. Selebihnya ya hanya Arif Aiman ini, saudara. Ya sangat disayangkan. Di satu sisi ini bagus untuk Johor Darul Taksim, tetapi di sisi lain sangat disayangkan untuk masa depan Harimau Malaya. Kedua yang layak kita cermati dari starting line up dan tim Johor Darul Taksim ketika menghadapi Central Coast Mariner adalah Jordi Amat, saudara-saudara. Akhirnya ini, saudara-saudara, akhirnya ini saya kasih tahu untuk pertama kalinya sejak 1 Oktober 2024 untuk pertama kalinya sejak waktu yang lama Jordi Amat kembali mendapatkan kepercayaan bermain di Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara.
Wow, 1 Oktober itu lama sekali saudara-saudara. Setelah 1 Oktober itu kan Johor Darul Takming itu menghadapi pertandingan melawan Gwangju, kemudian Ulsan, kemudian Shandong Taishan, dan Buriram. Dan itu semua pertandingan itu tidak ada Jordi Amat. Ini juga menjadi penampilan ketiga Jordi Amat di 2025 ini saudara-saudara, setelah sebelumnya di semifinal Piala Malaysia. Di second leg semifinal Piala Malaysia melawan Terengganu. Kemudian dia juga tampil di PDRM waktu melawan PDRM di Liga Super Malaysia saudara-saudara. Setelah ya mungkin cukup lama lah dia nggak main saudara-saudara. Saya nggak tahu ya apakah cedera. Tampaknya cedera saudara-saudara. Saya nggak tahu pasti apa kondisinya Jordi Amat ini seperti apa. Kalau ada kawan-kawan saudara-saudara di Malaysia yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar apa yang sebenarnya terjadi dengan Jordi Amat, karena saya juga butuh informasinya. Tetapi yang jelas saudara-saudara, penampilan Jordi Amat di Liga Champion Asia Elite melawan Central Coast Mariner saudara-saudara, setelah terakhir kali bermain waktu Oktober saudara-saudara. Oktober itu saudara-saudara itu sangat baguslah saudara-saudara, karena dia sempat cedera saudara-saudara. Wah, kalau nggak salah waktu lawan Gwangju itu dia tidak main karena cedera. Kemudian setelah itu pada 3 pertandingan berikutnya dia kalau nggak salah dia hanya duduk di bangku cadangan, di bench. Dia sudah sembuh tetapi tidak terlalu sehat, tidak terlalu maksimal, sehingga dia hanya duduk di bench, hanya duduk di tempat di bangku cadangan, tidak bermain. Dan baru kali ini setelah pergantian tahun, setelah dia bermain di Piala Malaysia dan Piala apa tadi, Liga Super Malaysia melawan PDRM dan melawan Terengganu di Piala Malaysia, itu dia mendapatkan kesempatan bermain di Liga Champion aja. Dan tentu saja ini menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia, bagi tim nasional Indonesia, khususnya karena Patrick Kluivert sedang mencari pemain. Sedang mencari pemain untuk dipanggil nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Melihat statistik Jordi Amat saudara-saudara, Jordi Amat ini musim ini dia hanya baru bermain 13 kali di Liga Super Malaysia dengan mencetak 1 gol. Kemudian kalau di total dia bermain 20 kali di Liga Super Malaysia, di Liga Champion Asia Elite, di Piala FA Malaysia, di Piala Malaysia. Banyaklah pokoknya di kompetisi di Malaysia itu kan banyak. Bukan hanya Liga Super tapi juga ada pialanya, kalau nggak salah ada 2 atau ada 3. Kemudian di Liga Champion Asia Elite ini juga dia juga bermain. Jadi total ada 20 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Terlepas dari statistik yang tidak terlalu bagus kalau dibandingkan musim lalu, itu dia bisa main sampai 35 pertandingan sepanjang musim dengan 23 diantaranya di Liga Super Malaysia saudara-saudara. Di Liga Super Malaysia dan 6 di Liga Champion Asia Elite. Nah, dan ini berarti ya walaupun musim masih berjalan, ini agak sedikit penurunan, tetapi tidak masalah, karena yang paling penting adalah Jordi Amat kembali menemukan kebugaran dia, kembali menemukan penampilan terbaik. Dia kembali menemukan cara bermain sepak bola yang benar, karena mau tidak mau bagaimanapun juga ini dia akan mendapatkan kesempatan kedua dari Patrick Kluivert. Seharusnya ya dikasih kesempatan lah, kasih kesempatan kedua untuk bermain di tim nasional Indonesia. Setelah di eranya Sintayong dia sempat sering sekali membuat blunder, membuat kesalahan, mendapatkan kartu merah, menyebabkan umpan yang salah, menyebabkan gol ke gawang Indonesia, bermain tidak terlalu efektif, tidak terlalu efisien di eranya Sintayong, sehingga dia kehilangan posisi. Dan sekarang mudah-mudahan dia bisa kembali menunjukkan kemampuan dia di Malaysia supaya bisa dipanggil ke Patrick Kluivert. Jordi Amat akan mendapatkan tantangan yang berat di tim nasional Indonesia saudara-saudara, karena pelatihnya sekarang dari Belanda. Dan dia punya pesaing yang cukup tangguh di pertahanan. Di pertahanan kita tahu ada Jay Itzes yang sudah menjadi kapten di Venezia setelah Pojo Haku. Siapa ya? Penyerang dari Finlandia itu pindah ke Palermo, dia menjadi kapten di Venezia. Kemudian ada Mads Hilger yang tampaknya sempat cedera dan kemudian sudah mulai pulih. Kemudian ada lagi Kevin Dick yang musim depan akan bermain di Bundesliga di Borussia Mönchengladbach. Belum lagi pemain seperti
siapa Elkan Bagot yang tampil bagus di kompetisi di Inggris bersama Blackpool di akhir-akhir ini, dia tampil bagus yang kemungkinan besar juga akan kembali dipanggil. Belum lagi si Rizky Ridho Ramadhani, pemain lokal Indonesia Persija yang tampil cukup. Jadi ini tantangan besar bagi Jordi Amat untuk meyakinkan Patrick Kluivert dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk mendapatkan kesempatan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Terlepas dari seseringnya kesalahan yang dia lakukan waktu di eranya Sintayong, ya saya harap sih pemain seperti Jordi Amat masih diberi kesempatan lah. Masih diberi kesempatan oleh Patrick Kluivert untuk membuktikan kemampuan dia, untuk membuktikan diri bahwa dia memang layak dan pantas untuk masih memperkuat tim nasional. Ya, salah satu caranya dia harus masuk rajin bermain di Liga Malaysia, Liga Super maupun di Liga Champion Asia Elite. Dan kalau bisa dia membawa Johor Darul Taksim melaju di Liga Champion Asia Elite sampai jauh, saudara-saudara. Ya, mana tahu bisa sampai ke semifinal atau ke final atau bahkan juara. Ya, bukan hal yang mustahil lah, saudara-saudara. Bukan hal yang mustahil, karena sepak bola selalu tidak bisa diprediksi dengan ilmu pasti. Dan saya harap ini bisa dilakukan oleh Jordi Amat supaya dia bisa mendapatkan kesempatan. Nanti kalau sudah mendapatkan kesempatan dan ternyata tidak terpilih, ya itu lain cerita, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, tadi kita spill. Kita menengok ke negara tetangga kita, ke Malaysia, khususnya ke Johor Darul Taksim. Di situ Johor Darul Taksim atau JDT, klub terbaik di Liga Malaysia, di Liga Super Malaysia itu baru saja memenangkan pertandingan Liga Champion Asia Elite. Mereka mengalahkan Central Coast Mariner 2-1, saudara-saudara, ketika bermain di Australia, di kandangnya Central Coast Mariner, saudara-saudara, hari Selasa. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah Jordi Amat, saudara-saudara. Jordi Amat kembali bermain untuk Johor Darul Taksim setelah terakhir kalinya itu pada bulan Oktober, pada 1 Oktober 2004, ketika pertandingan Liga Champion Asia Elite juga, saudara-saudara. Ketika Liga Champion Asia Elite melawan Shanghai Shenhua dari Cina. Waktu itu menang 3-0 di Stadion Sultan Ibrahim di Johor sana, kandangnya Johor. Dan sekarang keberadaan Jordi Amat kembali memenangkan pertandingan 2-1. Dan yang menarik ini, saudara-saudara, ini Jordi Amat ini sudah lama nggak main. Saya nggak tahu kenapa ya. Dan tampaknya dia spesialisasinya main di Liga Champion Asia Elite. Tentu saja sebelumnya dia sempat cedera kan. Sempat absen bersama tim nasional Indonesia karena cedera. Kemudian menjalani perawatan cedera. Kemudian dia juga tidak bermain di Liga Super Malaysia itu, saya rasa sudah lama. Apakah ini dia punya mendapatkan pesaing baru? Tampaknya sih iya. Pemain dari Spanyol itu siapa itu? Ya, itu pesaing dia. Tetapi ya kembalinya Jordi Amat ke pertandingan kompetitif ini harus kita syukurilah, harus kita banggakan, karena sebentar lagi tim nasional Indonesia butuh tenaga dia, tetap butuh tenaga dia di eranya Patrick Kluivert pun tetap butuh tenaga dia, tetap butuh pengalaman dia, karena sebentar lagi akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Australia, saudara. Bulan Maret, saudara-saudara, bulan depan. Waktunya tidak panjang, dan dengan penampilan kembali Jordi Amat, ya semoga ini Jordi Amat menemukan kembali touch-nya, menemukan kembali sentuhannya, menemukan kembali cara bermain sepak bola yang benar dan menghindari kesalahan. Jadi ada kesempatan kedua lah, ada kesempatan kedua yang diberikan Patrick Kluivert kalau Jordi Amat terus bermain di Liga Champion Asia Elite bersama Johor Darul Taksim. Nanti match day ke-8 itu akan menghadapi
menghadapi Pohang Steelers tanggal 18 Februari, saudara-saudara. 18 atau 19 Februari itu ya, semoga dia main lagi dan ya semoga juga main reguler lah di di Liga Super Malaysia sehingga bisa terpilih kembali ke tim nasional Indonesia di eranya Patrick Kluivert. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Itu yang paling penting. Maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, nggak usah mencari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!